dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, perkenankan sore hari ini Bapa, kami memberitakan Injil-Mu, di mana Tuhan Yesus Putra-Mu mengadakan mukjizat, menggandakan roti dan ikan dalam jumlah yang banyak untuk dimakan 5.000 orang laki-laki yang hadir. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Allahku, sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu apa yang keluar dari bibir hamba-Mu yang hina dan debu ini berkenan padamu Allahku. Seluruhnya kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Syukur terima kasih Allah Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sangat kami kasihi, kami muliakan, mohon ini kehadirat-Mu yang Maha Kudus, bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Mia terkasih, perkenankan Mia sore hari ini kami memaparkan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lagi Mia, menggandakan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk dimakan sebanyak 5.000 orang laki-laki yang hadir. Mia, sebelumnya mari kita haturkan kidung pujian syukur sembah kepada beliau, Isa Roh Allah, dan marilah kita puji beliau dengan segenap roh, hati, dan jiwa kita. Mari Mia.
pada umat-Mu di tengah jemaat-Mu kan menyanyi. Ada kuasa bila umat-Mu menyatu, memecah dalam kesatuan. Oh, oh. Tinggikan Dia bersama-sama, muliakan Dia segenap hati, memuja Dia segenap jiwa, memuja Dia segenap jiwa. Engkau Putra Bapa, Mesias yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kami dengan menebus dosa-dosa manusia, dosa kami dan seluruh anak-anakku, keluargaku. Terima kasih Yesus, Tuhanku Allahku. Engkau Mesias, Putra Allah Bapa, yang ku muliakan, yang ku sembah. Terima kasih Abba yang mulia, terima kasih Bapa atas karunia-Mu pada seluruh manusia yang tak terhingga. Sembah sujud kami semua Bapa, taat bakti kami padamu Allah. Haleluya, 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 haleluya. Mia terkasih, perkenankan kami bacakan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15, Mia.
Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ayat 1 ya, kami mulai. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potong-potongannya yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang ini melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 15-nya, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan segenap paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nia terkasih, dari ayat-ayat tersebut di atas yang telah kita simak bersama Mia, kita dapat mengerti dan memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mia, orang berbondong-bondong untuk mengikuti dan menemui Tuhan Yesus karena mereka melihat
mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orangnya. Mereka ingin memperoleh mukjizat itu, karena itu mereka datang berbondong-bondong untuk menemui Tuhan Yesus. Dua, Tuhan Yesus melihat mereka itu datang berbondong-bondong. Dan waktu itu siang menjelang sore, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka belum makan. Karena itu Tuhan Yesus tergerak hatinya, belas kasihnya muncul, kemurahan hatinya muncul. Dia ingin memberikan makan kepada orang yang datang sebanyak 5.000 orang laki-laki itu, Ia berkata kepada Filipus untuk membeli roti itu, tetapi Filipus menjawab, dengan 200 dinar saja tidak mungkin bisa cukup untuk makan orang-orang tersebut. Tuhan Yesus hanya ingin mencobai Filipus, sebab beliau sendiri tahu apa yang harus ia perbuat. 3, Tuhan Yesus menyuruh mereka duduk di rumput, dan kemudian yang keempat, Tuhan Yesus mengangkat 5 roti jelai yang dibawa oleh salah seorang anak dan mengaturkan syukurnya kepada Allah Bapa. Demikian juga diperbuatnya, ia mengambil 2 ekor ikan, mengaturkan syukur kepada Allah Bapa. Dan terkasih, mukjizat terjadi. Dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan dapat digandakan untuk makan 5.000 orang laki-laki. Kalau satu orang mendapatkan 2 roti dan 2 ekor ikan, berarti yang digandakan dari 5 roti menjadi 10.000 roti, karena yang hadir adalah 5.000 orang laki-laki dan juga 10.000 ekor ikannya. Kemudian mereka memakannya sehingga kenyang, dan bahkan setelah itu sisanya terkumpul 12 bakul. Orang-orang melihatnya dan mereka berkata bahwa ia seorang nabi, dan Tuhan Yesus tahu mereka akan mengangkat mereka menjadi raja. Tuhan Yesus meninggalkan mereka, pergi meninggalkan mereka, sebab kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia yang berdosa, untuk menebus jiwa orang yang berdosa. Itu misi utama dari Tuhan Yesus yang ditugaskan oleh Allah Bapa. Terkasih, berdasar apa yang kita fahami, telah kita mengerti itu, marilah kita merenungkan di dalam hati kita, untuk kita dalami, kita masukkan di dalam hati. Yang pertama, Tuhan Yesus melihat belas kasihnya muncul, kemurahan hatinya ada pada beliau, sehingga beliau menggandakan roti itu untuk dimakan oleh seluruh orang yang berbondong-bondong, dan mereka melakukannya karena 5 roti itu telah digandakan
menjadi 10.000 roti dan 10.000 ikan untuk dimakan mereka. Mia terkasih, Tuhan Yesus juga bersabda, Mia, akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku, makan dagingku dan minum darahku, ia memperoleh hidup yang kekal. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup oleh aku. Mia dapat melihat di dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai dengan 57 apa yang kami sebutkan itu. Artinya apa, Mia? Makan dagingku dan minum darahku adalah menyatu dengan beliau. Dengan menyatu dengan beliau, siapapun yang akan menyatu memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati orang itu, Mia. Dan orang itu akan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan Yesus yang memimpin orang itu. Karena Yesus tinggal di hati orang itu, sehingga orang itu mampu mengerti Injil, mampu untuk hidup benar, hidup kudus, hidup dengan kasih, dengan kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, Mia, artinya mereka akan hidup oleh aku. Artinya apa, Mia? Keperluan hidup kita, baik untuk keperluan hidup jasmani dan perkembangan rohani, akan dipenuhi, dituntun oleh Tuhan Yesus, didewasakan oleh Tuhan Yesus, Mia. Mereka akan hidup oleh aku. Jadi, Mia, siapapun tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, bangsa, barang siapa yang makan daging Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, yang artinya menyatu dengan beliau, Mia, ketiga hal tersebut akan diperoleh. Keselamatan jiwa, dipimpin roh jiwanya untuk mengerti firman dan hidup kudus. Kehidupannya akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Seperti halnya yang telah kami sampaikan pada kesempatan video yang lampau di dalam Mazmur 23. Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik. Beliau membawa seluruh muridnya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Artinya kehidupan diberikan. Beliau adalah roti yang turun dari surga untuk seluruh manusia yang percaya kepadanya. Mia terkasih, bersyukurlah Mia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus atas anugerahnya yang sangat luar biasa kepada kita seluruhnya. Kita dipilihnya, diberikannya kepada Tuhan Yesus untuk menerima seluruhnya itu. Oleh karena itu, kita yang mengimani beliau harus selalu bersyukur kepada beliau, menghaturkan kitung pujian syukur, sembah kepada beliau, Mia. Dan Mia,
kita harus hidup sehati sepikir dengan Tuhan Yesus ya. Sebagai ungkapan kasih kita, balas kasih kita kepada beliau, kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sehati sepikir dengan Tuhan Yesus ya. Sehati artinya apa? Artinya kita mengasihi Allah Tritunggal yang Maha Kudus dengan segenap roh dan jiwa kita. Dan mengasihi sesama tanpa pandang perbedaan agama, karena sesama seluruh manusia ada ciptaannya ya. Mereka diberikan oksigen yang sama, diberikan sinar matahari yang sama, diberikan apapun yang sama, biar tidak beda-bedakan. Mengasihi sesama, memberi pertolongan kepada sesama ya. Kita harus sepikir dengan Tuhan Yesus ya. Artinya apa ya? Artinya pikiran kita harus kita bawa selalu taat dan setia kepada beliau, taat dan setia melakukan seluruh firman-firman-Nya, taat dan setia melakukan tugas yang beliau berikan kepada kita, yaitu antara tugas memberitakan Injil, tugas untuk hidup kudus, agar kita memancar kepada sekitar kita, memberi terang kepada sekitar kita ya. Dengan demikian nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus dimuliakan ya. Mia terkasih, marilah itu kita lakukan dengan sepenuh roh jiwa kita, berdoa selalu kepada beliau, hidup di dalam kekudusan, sehati sepikir dengan beliau, memberi bantuan kepada sesama, rendah hati terhadap siapapun ya. Karena pada hakikatnya tanpa dengan bimbingan Roh Kudus kita seluruhnya tidak ada apa-apa. Kita seluruhnya hanyalah debu dan hina. Hanya dengan bimbingan Roh Kudusnya kita bisa hidup dengan benar, memuliakan beliau sesuai dengan kehendak beliau. Untuk pada saatnya kita dipanggil oleh beliau, kita bisa masuk ke dalam tempat untuk hidup kekal, memuliakan beliau, menghaturkan kitung pujian syukur sembah yang tidak habis-habisnya, menyatu dengan orang-orang kudusnya, dengan para malaikatnya, memuliakan beliau di surganya. Untuk saudaraku yang belum mengimani Tuhan Yesus, kami anjurkan, kami mohon, kami rindu saudaraku juga selamat jiwanya. Maka terus kejarlah, carilah jalan yang lurus dan benar itu, saudaraku yang kukasihi. Jalan yang lurus dan yang benar, saudaraku, hanya ada pada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Hanya ada pada beliau. Karena itu terus, saudaraku, kejar cari jalan yang lurus itu. Nanti Tuhan Yesus akan menjamah saudara, sehingga saudara mendapatkan jalan itu dan mengikuti Tuhan Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Seperti yang disampaikan oleh beliau di dalam Yohanes 14 ayat 6, saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, semua yang aku kasih, marilah kita memuliakan beliau,
mengikuti beliau sebaik-baiknya, sehati sepikir dengan beliau, sebab beliau adalah roti hidup yang datang dari surga untuk kita seluruhnya. Demikianlah saudara-saudaraku, pemaparan tentang Tuhan Yesus yang mengadakan mukjizat dengan menggandakan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk dimakan oleh 5.000 orang. Mukjizat yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, oleh nabi siapapun, hanya beliau yang bisa melakukan, karena Yesus Isa adalah Roh Allah sendiri, Allah Bapa sendiri yang menjadi manusia. Jagat raya diciptakan, semua diciptakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi beliau. Marinya kita sembah, kita ikuti sebaik-baiknya seluruh kehendaknya, sehati sepikir Tuhan Yesus, memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Yang terkasih, sebagai penutupan pemaparan ini, marinya kita haturkan kidung pujian syukur sembah sekali lagi kepada beliau, Isa Roh Allah. Mari kita muliakan, kita sembah beliau dengan roh jiwa kita. Marinya satu nama yang memberi keselamatan, yaitu Yesus.
antara umatmu, di tengah jemaatmu kan menyanyi. Ada kuasa bila umatmu menyatu, memuja dalam kesatuan. Tinggikan Dia bersama-sama, tinggikan Dia segenap hati, memuja Dia segenap jiwa. Terpuji Engkau di antara umatmu, di tengah jemaatmu kan menyanyi. Ada kuasa bila umatmu menyatu, memuja dalam kesatuan. Tinggikan Dia bersama-sama, muliakan Dia segenap hati, muja Dia segenap jiwa, muja Dia segenap jiwa. Syukur, hala Bapa karuniamu, Bapa karuniakan Yesus Putramu kepada kami, untuk selamatkan kami, menebus dosa kami, membimbing kami untuk hidup benar, hidup kudus, memegang firman-Mu. Allahku, perkenankan kami Bapa memuliakan-Mu Allahku, memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang menciptakan jagat raya ini, yang menghidupi kami semua manusia. Haleluya, 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 haleluya. Sembah bakti kami Bapa padamu Allahku. Oh, 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 oh.
Allahku. Syukur padamu Bapa, padamu Yesus, padamu Roh Kudus, atas bimbinganmu pada kami seluruh umat manusia. Sembah sujud kami Allahku, Allah Tritunggal yang satu dalam Bapa. Tuhan Yesus, ku muliakan dengan segenap roh jiwa kami bersama seluruh anak-anak kami, istri kami, dan saudaraku yang mengasihimu, Allah Tritunggal yang Maha mulia. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur yang tak terhingga kepadamu Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atas bimbinganmu Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, pada hambamu yang hina dan debu ini. Sebab hanya dengan bimbinganmu Allah Tritunggal yang Maha Kudus, apa yang keluar dari bibirku adalah kebenaran. Seluruhnya adalah untuk memuliakanmu, mengajak saudara-saudara kami, baik yang sudah seiman maupun yang belum, untuk memuliakanmu dengan sepenuh hati mereka. Syukur, terima kasih Allah Bapa atas perkenanmu. Amin.